Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمم يا رب به يا نفس لا تقنط من ذلة عظما للكبائر في الغفران كاللمم يا رب بالقاصدنا واغفر لنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين غير المغضوب الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به والبركة علومه في الدارين آمين. قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري وتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. إلى آخر الحديث. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus para asatiz, para bapak-bapak yang hadir pada subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan hadirat kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk guru kita yang sedang safar. Mudah-mudahan Allah kembalikan beliau dari safarnya dalam keadaan sehat walafiat, dijaga dalam safar beliau, dan mudah-mudahan Allah beri keberkahan dalam safar beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, para asatiz, para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk pada bab tentang zulm. Hadis yang berkaitan dengan zalim. Diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari anin Nabi fi ma ra'a 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Saya bawa kitab kali ini adalah kitab tentang Al-Ahadisul Qudsiyah, kumpulan tentang hadis-hadis qudsi. Dulu pernah saya kalau nggak salah di awal ketika bahas tentang hadis qudsi, man ada li waliyan, saya pernah bilang bahwa hadis itu ada dua macam. Ada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul, ada hadis yang satu lagi yang hadis qudsi namanya. Itu firman Allah, perkataan dari Allah, tapi redaksinya itu adalah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis qudsi. Hari ini saya bawa buku kitab namanya Ahadisul Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi. -hadis. Hadis qudsi yang pertama ini berkaitan tentang kezaliman. 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 Hadis qudsi yang pertama ini berkaitan tentang kezaliman.
bahwasanya diriwayatkan dari Abi Zar anin Nabi, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi marra, sebagaimana diriwayatkan anillah dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Jadi Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Nanti di belakang akan kita jelaskan secara mendetail. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Begitu juga terhadap kalian aku haramkan kezaliman. Fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dallun. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang-orang yang kelaparan. Hakikatnya manusia enggak punya kehendak dalam dirinya untuk menentukan rezeki apa yang ia dapatkan. Maka kata Allah, kalian semua adalah orang-orang yang kelaparan. Illa man at'amtuhu, katanya, kecuali orang-orang yang aku beri makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni ut'imukum, maka mintalah makanan terhadapku, maka akan aku beri makan terhadap kalian. Ya ibadi kullukum 'arin. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang. Kita enggak punya baju, rezeki kita semuanya ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Illa man kasautu, kecuali orang-orang yang aku kasih pakaian, aku tutupi aurat-auratnya. Fastaksuni aksu, maka mintalah kepadaku. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, setiap malam pagi engkau sering melakukan kesalahan-kesalahan. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Maka aku ampuni kesalahan-kesalahan kalian, asalkan fastaghfiruni, minta ampun kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, maka akan aku ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Engkau enggak akan bisa ngasih manfaat, engkau juga enggak akan bisa ngasih kesesatan. Itu semua adalah aku yang memberikan, kata Allah. Engkau bisa ngasih manfaat, engkau bisa menjalankan suatu kebaikan, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid. Wahai hamba-hambaku, kalau satu orang dikumpulkan dari segala macam kebaikan, manusia kah, jin kah, semuanya dijadikan satu hati yang bertakwa kepada Allah dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, katanya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu kerajaan aku yang aku miliki itu enggak akan bertambah kemuliaannya atas ketakwaan orang tersebut, katanya. Jadi semua ketakwaan yang kita miliki itu enggak akan gua bertakwa banget kepada Allah ini. Kerajaan Allah enggak tambah dengan ketakwaan kita. Maka ada bahasa yang bilang kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Karena walaupun kita bertakwa semua nih, makhluk hidup semuanya bertakwa kepada Allah, bahkan jin semuanya bertakwa kepada Allah, itu enggak akan merubah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebalikan, ya ibadi law anna awwalakum, orang yang pertama kali aku ciptakan, wa akhirakum, sampai terakhir kali aku ciptakan, wa insakum, manusia seluruhnya, wa jinnakum, jin seluruhnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya itu durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, enggak akan berkurang sedikit pun kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum, wahai hamba-hambaku, kalau sesungguhnya orang yang pertama, orang yang terakhir, wa insakum, manusia seluruhnya, wa jinnakum, jin seluruhnya, kamu fi sa'idin wahid fasa'aluni, mereka berdiri, fasa'aluni, minta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi, akan aku berikan setiap manusia itu apa yang dia minta. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, illa kama yanqusul mihyat, sebagaimana kecuali
berkurangnya mihyat. Mihyat itu jarum yang dicelupkan idza udkhilal bahr, dimasukkan ke lautan. Jadi cuma setetes doang tuh kalau seluruh orang minta kepada Allah, kekayaan Allah yang Allah miliki enggak ada berkurang sedikit pun. Paling cuma setetes dari lautan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka semua amal ibadah kalian akan kembali kepada kalian. Sa'wafiha, akan aku berikan lagi kepadamu. Faman wajada khairan, maka ketika kita mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka bertahmidlah kita kepada Allah, memujilah kita kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yarumanna illa nafsa. Tapi kalau kita dapat kebalikannya, jangan kita hina kecuali terhadap diri kita sendiri. Makanya ada ayat-ayat nanti di akhirat orang-orang pengen balik lagi ke dunia. Ya Allah, balikan aku ke dunia, aku ingin melakukan amal-amal kebaikan. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Hadis ini, dalam kitab ini dijelaskan, hadzal haditsu minal ahadits allati tahtafizu bi Makkah khassatan dakhil qulubil mu'minina jami'an. Hadis ini dalam kalangan orang Mekah dahulu pada masa Imam Ahmad bin Hanbal itu menjadi hadis yang paling banyak dihafalkan karena isinya bukan main. Rezeki kita diatur oleh Allah. Kita dilarang berbuat kezaliman karena Allah mengharamkan kezaliman terhadap kita. Makanya nanti ada namanya adlun, ada namanya fadlun. Kalau kita dimasukkan ke nerakanya Allah, itu namanya adlun, bentuk keadilan Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, itu namanya fadlun, keutamaan dari Allah. Jadi kalau Allah memasukkan kita ke neraka, itu bukan Allah berarti zalim dong sama gua, enggak, tapi itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diuji oleh Allah, itu namanya adlun, keadilan Allah. Adlun, maka bukan zalim. Kita sering membahasakan itu. Ya Allah, kenapa gue gini banget ya? Kayaknya Allah zalim banget sama gue. Enggak ada, karena dari hadis ini, dari hadis qudsi ini Allah menjelaskan inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman terhadap diri. Maka ketentuan Allah yang baik namanya adalah fadlun. Nikmat yang Allah berikan itu fadlullah, kenikmatan dari Allah, keagungan dari Allah. Tapi sesuatu ketentuan Allah yang menurut kita buruk, itu namanya adlullah. Itu bentuk keadilan dari Allah. Nanti di belakang akan kita jelaskan. Walidzalika kana ahlul hadis ya'tabiruna min ahaditsil hammah. Ini hadis yang paling penting katanya. Kenapa? Haitsu qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Laisa li ahli Syam hadisun asraf min hadzal hadis." Orang Syam itu paling mengagungkan hadis ini. Karena di sini keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Manusia berkumpul minta apa-apa, Allah beri satu-satu. Semua apa yang diminta oleh Allah, oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diawali dengan kata-kata ya ibadi. Dalam kitab ini dijelaskan ya ibadi huwan nida, itu bentuk satu panggilan. Al-ashraf, an-nida'il ashraf, panggilan keagungan Allah likulli makhluqin khalaqahullah ta'ala. Makanya kalau kepada setiap makhluknya yang Allah ciptakan, haitsu nasabahum ila dzatihi. Kenapa? Karena Allah menyambungkan hamba, kalimat hamba itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala atau dhamir ya'udu ila Allah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah nama yang ada nisbah kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Itu nama yang paling bagus. Artinya bukan misalnya Abdurrahman. Artinya bukan hamba yang penyayang, bukan, tapi hambanya Allah. Makanya orang itu ada namanya isim mustarak sama ghairu mustarak. Orang kalau dinamain Abdurrahman enggak boleh dipanggilnya Rahman. Karena ini isim yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rahim boleh. Kita nyifati orang Rahim, boleh. Kita nyifati misalnya, itu kucing Rahim banget ya, baik banget ya. Kalau bahasa kita tuh baik banget ya sama anaknya. Itu boleh. Tapi kalau Rahman enggak boleh. Ada orang namanya Abdurrahman dipanggilnya Rahman misalnya. Itu enggak boleh. Karena Rahman itu ismun makhsusun lillah. Isim yang khusus hanya untuk Allah. Kenapa?
makna Rahman di sini adalah Allah memberikan rahmatnya kepada makhluk hidup yang ada seluruh di muka bumi. Tapi kalau Rahim itu masih boleh. Makanya itu penting kadang-kadang kita belajar tentang asma ismullah seperti itu. Makanya nama saya Abdurrahman. Saya dipanggilnya itu biasanya Abdu sama ayah saya. Abdu, ada hak di belakangnya Abdu. Kenapa? Karena emang nama Rahman itu ismun makhsusun lillah, satu isim yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anaknya yang namanya Abdurrahman, mulai sekarang jangan dipanggilnya dengan panggilan Rahman. Karena itu sama aja dia manggil Allah. Kayak misalnya Abdullah. Allah nggak boleh. Makanya dipanggilnya biasanya Abdullah atau secara lengkap dipanggil Abdurrahman. Karena artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama hadis ini juga gitu, diawali dengan kata-kata ya ibadi. Apa sih artinya? An-nida'il asraf likulli makhluqin khalaqahu Allah taala. Satu panggilan keagungan yang Allah sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala liyuqarribahum min hadratihi, untuk hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sammallahu ta'ala nabiyahu 'abdan fi asrafil mawadi. Makanya dalam Al-Qur'an seringkali Allah ngasih nama Abdun. Salah satu contohnya ketika baginda Rasul itu Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dengan kata-kata Abdun, kemudian ada hak itu dhamir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bukan hanya hambanya Allah ternyata. Artinya adalah subhanalladzi, maha suci engkau ya Allah, asra, yang menjalankan, bi abdihi, dengan hamba yang engkau cintai. Siapa yang pergi? Dipergikan Allah ketika Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad. Maka bukan hanya hamba-hamba biasa. Ketika Allah nisbahkan nama Allah, hak dhamir tadi kepada abdun tersebut. Nah, itulah yang mengartikan, makanya ayat hadis ini begitu indah ketika Allah bilang ya ibadi. Bahkan cuma diartinya bukan cuma wahai hamba-hambaku, enggak. Tapi Allah bilang wahai hamba-hambaku yang aku sayangi. Kalau bahasa kita gitu kan, wahai hamba-hamba yang aku cintai. Hadis ini diawali dengan gitu. Karena artinya adalah nida wal asraf, seperti itu. Atau dalam ayat yang lain, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'u. Dan ketika hamba-hamba Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti hamba Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu zulma ala nafsi wa aslu tahrim al-man'. Maka Allah mengharamkan betul-betul kezaliman terhadap hambanya. Maka dari beberapa ayat Allah berfirman, innallaha la yazlimun nasa syai'. Allah enggak pernah zalim terhadap hamba-hamba. Terhadap kita Allah enggak pernah zalim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah enggak pernah berbuat zalim walaupun sebiji zarrah. Zarrah itu dalam pengertian di sini itu namlah dibagi dua, semut dibagi dua, atau bahasa kita sekedar atom biji sawi lah, seperti itu. Itu Allah enggak pernah berbuat zalim. Lalu makna zalim itu apa sih? Ada 4 macam makna zalim. Yang pertama, wad'ul asya fi ghairi mawadi'iha. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu juga disebut dengan zalim. Yang kedua, at-tasarrufu fi milkil ghairi biduni izni. Memakai barang seseorang dengan tanpa izin, itu juga disebut zalim. Kalau bahasa anak pondok, gosok, ada sendal kita pakai gosok, itu juga disebut dengan kata-kata zalim. Yang ketiga, mu'aqabatul insani bidzunubi ghairi. Menghukumi dosa seseorang, menghukumi seseorang padahal dosa itu enggak dilakukan oleh orang tersebut, itu juga disebut zalim. Lalu yang keempat, mujawazatul had. Melebih-lebihkan dari sesuatu, itu juga disebut, semuanya adalah zalim. Nah, itu semua enggak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bilang di awal, ada namanya adlun, ada namanya fadlun. Sekali lagi, ketika Allah meletakkan kita sedang diuji dengan kesulitan, maka itu disebut bahasanya adalah adlun, atau nanti di akhirat. Misalnya kita masuk neraka, atau ada orang yang masuk neraka, itu adalah adlullah.
balasan Allah. Mungkin orang itu di dunia nggak berbuat kebaikan, mungkin orang itu di dunia nggak salat, mungkin orang itu di dunia meninggalkan perintah Allah. Maka bentuk keadilan Allah adalah meletakkan dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan zalim. Itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itulah disebut dengan kata-kata fadlun. Itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, keagungan Allah kepada kita semuanya. Makanya dalam kitab ini orang-orang dulu itu kalau berdoa itu kana salafu yad'u fa yaqulu na'udzu billahi min adli. Ya Allah, kami berlindung dari keadilan-Mu ya Allah. Wa nas'alullah min fadli, kami minta kepada keagungan-Mu ya Allah. Itu doa mereka. Wa narghabu ilaihi fi afdali wajhi hikmati, dan kami mengharapkan sebaik-baiknya dua pandangan adil dan fadl tersebut adalah hikmah bagi kami ya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibaca doa oleh orang terdahulu. Allah, mereka nggak menyebutin kata-kata Allah itu zalim, nggak boleh lagi. Makanya itu harus jauh-jauh. Allah lagi zalim banget sama gue nih, hari ini gue lagi kesalahan, nggak ada kata-kata itu. Yang ada lagi adalah bentuk Allah adil, sedang adil banget sama gue. Bentuk ujian Allah itu disebut adlun. Bentuk karunia yang Allah berikan itu disebut fadlun. Jadi harus ditanamkan dari sini. Ada adlun, ada fadlun. Yang negatif namanya adlun, yang positif namanya fadlun. Itu nggak ada lagi kalimat-kalimat hari ini gue lagi dizolimin nih. Nggak ada. Zalim itu adalah sifatnya manusia. Zalim adalah yang memiliki hanya manusia. Makanya perintah Allah fala tazalam, maka kalian janganlah saling berbuat kezaliman. Tapi kalau Allah nggak ada dia kata-kata zalim. Adanya adlun sama fadlun. Karena Allah bilang inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Waqad aqarra an-nabiy li rabbih bil 'ubudiyah wa bil 'adli fi hukmihi idh qala fi ma yarwihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'ammatika nasiyati bi yadik madin fi hukmuk wa 'adlun fi qada'uk. Makanya baginda Rasul sering berdoa itu menandakan bahwa ubudiyah, menandakan bahwa tadi kan diawali dengan kata-kata ibad. Itu yang berarti ubudiyah, penyembahan yang hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasul ada Allahumma inni 'abduk, wahai ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, wa ibnu 'abdik, dan anak dari hamba-Mu, wa ibnu 'ammatik, anak dari sama aja nih, anak dari hamba-Mu juga, nasiyati, ubun-ubunku biyadik. Kata baginda Rasul, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, ada di genggamanmu ya Allah. Maksudnya nyawaku ini ada di genggamanmu ya Allah. Engkau mau ngapain aja terserah ya Allah. Madin fiyya hukum, engkau tetapkan hukum-hukum tersebut terhadapku ya Allah. Wa adlun fiyya qada, dan engkau telah menetapkan keadilan terhadap qada-qada yang engkau berikan. Bahasanya adlun fiyya qada, bukan wa zulmun. Makanya kata-katanya adalah diganti dengan wa adlun fiyya qada. Wa aqarru lahu bil 'ubudiyah awwalan wa annahu la yazlimu an-nasa syai'a. Maka baginda Rasul bilang Allah menetapkan kalimat ubudiyah di awal, penyembahan terhadap Allah di awal hadis ini. Kemudian Allah melarang manusia juga untuk berbuat kezaliman terhadap sesamanya. Nanti banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kezaliman, apa yang akan dia dapatkan. Tapi yang paling, makanya dalam kitab ini dibagi itu zalim itu menjadi 3. Yang pertama diwanun la yaghfirullah ta'ala minhu syai'a. Ada satu kezaliman yang Allah enggak ampuni selamanya, yaitu diwanus syirki. Zalim adalah tentang kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah kan seperti itu. Sungguhnya syirik itu merupakan zulum yang paling besar, yang paling agung katanya. Itu yang pertama. Yang kedua ada diwan la ya'ballahu bihi ay la yahtam bi. Ada satu diwan, satu bagian dari kezaliman yang Allah masa bodoh. Apa? Wa huwa zulmul 'abdi li nafsihi.
zalimnya hamba terhadap dirinya sendiri. Itu nggak dapat dosa. Misalnya kita tidur sebentar doang, yang kena sakit kita, begadang kita semalaman, yang kena sakit kita. Nah, itu Allah nggak memberikan dosa kepada dia. Akhirnya makanya bahasanya adalah yahtammu bihi, masa bodoh Allah terhadap orang tersebut. Orang yang kena dia itu. Ada lagi yang terakhir, diwan la yatrukullahu minhu syai'a wa huwa zulmul ibad li ba'dihim al ba'd. Ada satu bagian kezaliman yang Allah tidak akan meninggalkan kezaliman itu terhadap orang tersebut. Nah, itu zalimnya hamba terhadap hamba yang lain. Makanya di sini ada dua macam. Ada zalimnya hamba terhadap hamba, ada zalimnya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Awaluha asallahu taala fi amri fabarazahu bil mukhalafah. Zalimnya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dapat dihapuskan dengan kita bertaubat. Masih bisa nih dilakukan. Tapi yang kedua ini yang berat. Annahu akhadha say' bighairi haqqin aw wada'ahu bighairi mawdi'ihi. Seorang berbuat zalim terhadap orang lain, ini cara menghilangkannya adalah meminta maaf terhadap orang lain. Makanya kita kenal dengan hadis yang namanya hadisul muflis. Ya, ada namanya hadis itu hadis muflis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, ditanya atadruna manil muflis? Sahabat-sahabatku, engkau tahu enggak orang yang pailit? Pailit itu orang yang merugi kan? Terus ditanya, qala al-muflisu fina man la dirham wala dinar wala mata. Muflis itu orang yang merugi, itu orang yang pailit, itu orang yang enggak punya uang, yang enggak punya harta, wala mata, orang yang enggak punya harta. Qala, lalu apa kata baginda Rasul? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya nanti orang yang pailit dari umatku, orang yang merugi dari umatku, ya'ti, dia datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bi salatin, dengan puasa, dengan salatnya, wa siyamin, dan puasanya, wa zakatin, dan zakatnya. Itu datang, kita rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tapi yang jadi masalah, salat iya, puasa iya, zakat iya, yang jadi masalah dia juga mencela orang katanya. Wa qazafa hadza, menuduh orang, wa akala mala hadza, makan harta orang lain, wa safaka dama hadza, membuat darah orang lain, wa daraba hadza, memukul orang lain, fayuta hadza min hasanati, diberikan pahala salat, fayuta hadza min hasanati, karena keburukan-keburukan yang dia lakukan terhadap orang lain, maka kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan itu ketika nanti ditimbang, diberikan, datang seseorang meminta haknya di akhirat, ya Rabb, dia dulu mukulin saya ya Rabb, dikasih pahala salat kita kepada orang tersebut. Ya Rabb, tadi orang itu menuduh saya ya Rabb, dikasih pahala puasanya sampai habis puasa kita semua. Gara-gara kerjaan kita, kezaliman kita terhadap sesama kita. Kemudian wa in fanayat, kebaikan kita udah habis tuh. Hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum dia sempurnakan masih banyak yang ngantri terhadap kita. Ukhidha min khatayahum fatarahat alaihi. Kemudian diambil tuh keburukan-keburukan orang yang pernah kita tuduh, keburukan-keburukan orang yang pernah kita hina, diambil, diberikan kepada kita. Itu juga bentuk dari kezaliman. Makanya bagian kedua dari kezaliman ini, kita harus kuncinya minta maaf terhadap orang lain. Gak bisa lagi seperti itu. Tsumma turiha finnar, kemudian yang tadinya harusnya orang itu masuk surga karena dia yakin pahala puasanya, zakatnya tadi, kebaikan-kebaikannya tadi, zakatnya tadi, maka ketika itu dia enggak masuk ke surga, wa turiha finnar, masuk ke neraka. Wa hadha huwal iflasul haqiqi. Maka kata pengarang kitab ini, itu dia adalah orang yang merugi, yang paling benar merugi. Haitsu inna iflasad dunya maqtu'un bil maut. Kalau orang merugi di dunia, ketika mati ya udah selesai. Anak cucunya yang nanggung kerugian dia. Au bil ghina, atau ketika dia
merugi jadi orang kaya, kerugiannya bisa diganti. Tapi amma iflasul akhirah falan qita'alah. Kalau merugi di akhirat nggak akan ada yang memutus kerugian tersebut. Kecuali di dunia kita sudah minta maaf terhadap orang-orang yang pernah kita hina. Ini hadis yang begitu amat jadi perhatian. Maka kata dari di permulaan hadis ini, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian. Sedikit lagi, nggak mungkin dihabisin juga. Nanti kita lanjutkan kalau ketemu lagi. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang-orang yang tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku. Makanya dalam salat kita sering baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah itu adalah permintaan yang paling awal yang harus diminta oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Makanya Allah suruh kita baca Fatihah. Kalau diresapi ketika kita baca Fatihah, yang sering kita ulang-ulang dalam salat kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk-Mu ya Allah, beri kami hidayah-Mu ya Allah. Nah, dalam kitab ini dijelaskan gitu. Yang paling harus diminta pertama kali adalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang kelaparan, kecuali orang-orang yang aku beri makanan, fastat'imuni ut'imukum, maka akan aku beri makanan, mintalah kepadaku akan aku beri makanan. Ya ibadi kullukum illa man kasawtu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dari beberapa hadis, dari hadis yang saya baca ini, semuanya rata-rata disuruh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala. Mau itu yang besarkah, mau itu yang kecilkah, mau itu yang beratkah, yang Allah perintahkan adalah selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan seperti itu. Wa awwalu talabin min Allah wa talabul hidayah. Maka di sini dijelaskan fayajibu ayyutawajjaha ila Allah taala bis-su'ali fi kulli umuri shaghirah wal kabirah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah. Maka sebagai seorang hamba seharusnya adalah menghadap kepada Allah dari segala permasalahan yang ada di dunia ini, fi kulli umur saghirah, baik itu yang kecil, kabirah yang gede, wa dunyawiyah, baik itu sifatnya duniawi, wal ukhrawiyah atau akhirat. Kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi sebelum kita juga gitu. Dalam Al-Quran kita sering nemuin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh misalnya, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Doanya Nabi Nuh. Walaupun Nabi juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yasfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Musa, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya Nabi Musa. Semua yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah. Makanya tadi saya bilang di awal, Allah nggak butuh kita, tapi kita butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah malu. Ada satu ungkapan dibilang ini, Allah yakhdub illam tas'al. Allah itu akan marah kepada hamba ketika kita nggak pernah minta terhadap hamba. Jadi nggak ada istilah gua malu minta kepada Allah, nggak ada. Tapi kalau kepada hamba, wa bunayya Adam yaghdabu hina yus'al. Tapi kalau hamba itu ketika diminta, saya lah misalnya, ada orang minta kepada saya, pasti kita marah. Ini bedanya hamba dengan Allah. Justru Allah ketika nggak diminta, Allah marah. Kita nggak pernah minta kepada Allah, nggak pernah berdoa kepada Allah. Ngapain gua berdoa misalnya? Gua malu, gua banyak dosa, salah. Justru kecil besar
Kesalahan kita, punya maksiatkah kita atau enggak punya maksiatkah? Enggak ada manusia yang enggak punya maksiat, tetap harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ungkapan Allah yaghdab illam yas'al. Allah akan marah ketika kita enggak minta kepada Allah. Wan nasu wa bunayya Adam yaghdabu hina yus'al. Tapi anak Adam akan marah ketika diminta. Ini bedanya Allah terhadap hamba-hambanya seperti itu. Yang terakhir adalah ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Ini yang sering kita ulang, bahwa sesungguhnya hamba-hambaku kalian itu sering berbuat salah. Malam, pagi, siang, sore sering berbuat salah. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an. Ini yang perlu kita tanamkan. Allah ampuni dosa-dosa kita. Enggak ada hambanya yang enggak diampuni Allah. Tapi syaratnya fastaghfiruni aghfir lakum. Minta kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Saya sering ulang ayat kata-kata qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu saya sering ulang kata-kata itu. Karena di situ Allah bilang Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Enggak ada dosa yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali zalim yang pertama tadi, yaitu ketika kita berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak akan diampuni. Tapi syaratnya sekali lagi minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain watubu ilallahi jami'a. Banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang taubat. Bahkan ada hadis yang bilang hal min di sepertiga malam fi sulusil akhir minal laili fayunadi. Allah turun di sepertiga akhir. Kemudian dipanggil hal minta ibn fa'atuhu ilaih. Ada enggak sih orang yang bertobat, aku pengen kasih. Aku fa'atuhu bila aku ampuni, aku terima tobat orang tersebut. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ada enggak sih orang yang minta ampun kepada aku, maka aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah karunia yang Allah berikan terhadap hamba ini. Seberapapun kesalahan yang kita miliki, Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Innahat taubah idzan allati yutallibuha Allah azza wa jalla min ibadi wat taubah hiya intibahul qalbi min riqdatihi wa ghaflatihi. Nah, setiap ada kesalahan maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah anjurkan dalam hadis qudsi ini. Minal lataif, ada satu kisah menarik. Dzakara al-Imam Abdul Rajab anna ba'du ashabi Dhinnun kharaja yatufu yaqul. Ini kisah tentang Zinnun al-Misri, murid-muridnya Zinnun al-Misri, orang sufi. Orang sufi dia keluar sambil teriak, sambil berkata, dia bilang aina qalbi, hatiku kemana, hilang. Kalau orang dulu nyari pelajaran, kok kayaknya gue ibadah udah nggak enak banget nih, kayaknya ada yang resah dalam hati gue nih. Dia jalan-jalan tuh, keluar nyari i'tibar. Wa man wajada qalbi, siapa sih yang dapatin hatiku, katanya. Fadakhala yawman ba'du turuq, dia keluar jalan-jalan, fawajada sabiyan yabki wa ummu tadribu. Dia dapetin ada anak-anak lagi nangis, ada anak nangis, sabiyan yabki wa ummu tadribu, ibunya mukul. Ya kalau bahasa kita marah sampai kesel banget, mungkin udah dipukul dah. Hatta taradathu, sampai itu ibu ngusir anak tersebut, keluar lu dari rumah gua, bahasanya gitu. Wa aghlaqatil baba dunahu, dikunciin itu anak di luar. Farahas sabiyyu yabki, itu anak keluar sambil nangis. Keluar sambil nangis. Yaltafit yaminan wa yasaran, dia tengok kanan kiri. Wala ya'lam ila aina yazhab, anak ini enggak tahu gue mau pergi kemana ya. Sambil nangis dia pikir, ya Allah, gue mau pergi kemana ya. Habis diomelin orang tuanya, dikunciin pintunya. Hatta raja'a ila babid dar, dia kembali ke rumah ibunya tadi. Tsumma raha yabki, kemudian dia nangis, dia kembali sambil nangis. Wa yaqul, dia berkata, mungkin dia anak udah sadar melakukan kesalahan, ibunya kesel banget atas kesalahan orang itu, dikeluarin, diusir, anak itu dikunciin, pergi lu, terserah lu mau pergi kemana kan. Balik lagi ini anak, sadar dia, iya gua salah. Ya amma, diketok itu pintu sambil nangis di depan, dia bilang, ya amma, wahai ibuku, may yaftahu lil bab idza akhlaqat babuka anni, siapa yang akan bukakan aku pintu kalau engkau kunci pintu-pintu ini ya ibuku, kata dia.
Wa may yudnini idza taradnani, siapa yang akan memelukku katanya. Kalau engkau usir aku, enggak ada lagi orang yang akan memelukku katanya. Wa man ladzi yarda anni idza ghadibta alayya. Terus siapa yang akan sayang terhadapku, ridha terhadapku katanya. Kalau engkau marah terhadapku katanya. Farahimathu ummu. Seorang ibu dengar anaknya nangis sambil bilang itu, ibu, siapa yang akan bukakan pintu kecuali engkau? Siapa yang akan memelukku katanya? Siapa yang akan mengusap-ngusap ridha terhadapku katanya? Nangis ini ibu. Farahimathu, ibunya tuh tersentuh hatinya lah gitu kalau bahasa kita, terenyah. Wa nazarat min wara'il bab, dia lihat tuh dari belakang, kalau bahasa kita dilihat dari jendela. Fawajadathu baqiyan, kemudian didapati anaknya tersebut sedang nangis. Tajrid dumu ala khadaihi mutamakian, didapati ibu itu nangis juga dengar anaknya kayak gitu, bilang, ibu nggak ada yang mau melukku, nggak ada yang mau bukakan pintu untukku katanya, nggak ada yang akan mengasih sayang terhadapku. Ibunya juga nangis dengar anaknya kayak gitu. Fa fatahat lahul bab, dibuka itu pintu. Wa wada'athu fi hujariha, dan diletakkan anaknya tersebut di kamarnya, di kamar ibunya. Wa hiya taqul ya saghiri, wahai anakku, wa ya qurrata aini, wahai qurratu aini, anta alladhi hamalatni ala nafsi wa anta alladhi ta'arradta lima halla bik, walau ata'tani lama fa'altu bika maqran. Engkau yang menyebabkan hal tersebut katanya. Kalau seandainya engkau taat kepadaku, aku enggak akan melakukan hal tersebut katanya. Terus kata orang yang tadi, sahib Zinnun tadi, al-an wajadtu qalbi, sekarang aku dapati hatiku katanya. Kenapa? Kalau seorang ibu, dalam hadis yang lain baginda Rasul pernah bilang, arhamu bi ibadihi minal walidati bi waladi. Allah itu lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu terhadap anaknya. Tadi kita dapat kisah. Makanya Zunnun itu sampai terdiam, sampai bilang, aku sudah mendapatkan hatiku katanya. Bahasa dia gitu. Ketika melihat seorang ibu yang ketika usir anaknya, kembali lagi anaknya, dipeluk anaknya tersebut, dia bilang dengan penuh kasih sayang, padahal udah diusir. Allah lebih dari itu katanya. Allah lebih dari itu. Lebih dari seorang ibu itu. Makanya ketika kita punya salah, ya kembali kepada Allah dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah dalam hadis ini. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka ketika engkau minta kepadaku, akan aku ampuni apa yang engkau lakukan atas kesalahan-kesalahan kalian. Karena Allah lebih dari seorang ibu. Kasih sayangnya lebih dari seorang ibu. Kalau tadi Zunnun al-Misri sampai segitunya, dia anggap ibadahnya sudah hilang, hatinya sudah hilang. Tapi ketika melihat seorang ibu yang habis ngusir anaknya, terus dipeluk anaknya tersebut sambil nangis, Allah lebih dari itu. Ketika kita salah, kembali kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita, seberapapun dosa yang kita miliki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit hadis, padahal baru setengahnya, masih banyak lagi. Tadi ada beberapa, sampai belakang itu masih banyak lagi hadisnya. Tapi sampai pada titik di mana Allah ampuni segala kesalahan kita. Dan yang paling penting, jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita atau terhadap orang lain atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi saya ingatkan, Allah enggak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Ketika ada sesuatu yang negatif terhadap kita, itu sekali lagi tanamkan bentuk keadilan Allah. Mungkin kita pernah berbuat salah, maka cara adilnya Allah, adilullah itu dengan balasannya tersebut. Ketika kita dapat karunia adalah bentuk fadlullah, keutamaan yang Allah berikan terhadap kita. Enggak boleh sekarang kita bilang Allah lagi zalim sama gua, enggak ada. Sifat zalim enggak pernah terikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengharamkan zalim terhadap diri. Yang zalim adalah manusia, yang zalim adalah kita. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap Allah, berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, dan berbuat zalim terhadap orang lain. Saya kira cukup sekian, udah jam 6 lewat. Coba ya, baik, jangan. Tanya enggak? Ya, menggunakan masalah adil dan sah. Iya. Ada yang terus di dalam surat ada juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu
Adil zalim. Ya. Di ayat itu adil qistun juga maknanya adil juga. Tapi adlun ketika dipakein domir ini berarti Allah adanya di benar-benar adil. Makanya dalam sifat yang berkaitan dengan karunia, makanya ada karunia, kadang-kadang ada ujian yang Allah berikan. Kalau di akhirat ada surga, ada neraka. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan. Maaf, sebentar. Nah, nih di sini dijelaskan. Wa abdun salih wala yujawidul had. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin. Walau arada subhanallah ay yu'azziba ahlu ardihi wa samawatihi li azbihim wa ghairu zalimun lahu. Kalau seandainya dalam kitab ini dijelaskan kalau seandainya Allah pengen ngazab nih. Azab kan? Allah pengen azab satu kaum. Itu bukan bentuk zalimnya Allah, bukan kata-kata zalim. Makanya tadi saya bilang kalau negatif itu jatuhnya adlullah. Wa rahmatu subhana khairun lahum min a'malihim wa inna min asma'illahi ta'ala al-adlu wa huwa subhanalladzi yaqulu haqqan wa yaf'alu haqqan wa qada'uhu al-fasl wa hukmul adlu yaqbilu wa yabsu. Makanya di sini dibilang ketika Allah menghukumi kebaikan atau menetapkan satu qada itu bentuk keadilan yang Allah berikan terhadap hamba tersebut. Makanya ketika ada azab itu namanya bukan zalimnya Allah, tapi namanya adalah adlullah. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk makanya makna adil itu diartikan bahwa Allah sudah menetapkan. Di dalam kitab ini dijelaskan qada'uhul fasl wa rahmatuhu subhanahu khairun lahu min a'malihim wa inna min asma'i ta'ala adl wa huwa subhanahu yaqulu haqqan. Allah katakan sesuatu yang hak itu namanya adil juga. Wa yaf'alu haqqan, melakukan sesuatu itu juga bentuk keadilan Allah. Wa qada'uhul faslu itu juga menetapkan satu qada, satu takdir. Takdir hari ini ada azab, misalnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah sekarang kan lagi ada gempa, banjir segala macam. Itu adalah bentuk keadilan Allah karena Allah sudah menetapkan kodoknya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfidu wa yuqaddimu wa abdus salih kada'zibi lil kufar lakana zalika 'adlan minhu. Makanya itu bahasanya ketika membahasakan tentang yang negatif, kita enggak boleh bilang dengan bahasa zalim, tapi dengan bahasa adil. Kalau qistun juga artinya juga dalam bahasa Arab juga ada adil, tapi adlun tapi bentuknya di tengah-tengah, bukan berkaitan dengan sifat ini. Sifat antara negatif positif itu. Nah, itu nanti berkaitan dengan ayat yang lain. Nanti kita bahas. Saya akan buka lagi tafsirnya. Tapi ketika berkaitan tentang yang negatif dan positif, itu dibahasakan oleh para ulama dan dibahasakan oleh Allah dengan sifat adlullah. Bahasanya seperti itu. Sama fadlullah. Makanya dalam kitab ini fa'adabuhu lil jami' adlun. Azabnya Allah kepada seluruh makhluknya itu disebut keadilan Allah, karena Allah menetapkan kodoknya, takdirnya terhadap orang tersebut. Kalau Allah nggak menetapkan kodoknya berarti Allah nggak adil. Takdirnya sudah ditetapkan di azal. Misalnya kan sudah ditetapkan hari ini jam segini akan ada kejadian seperti ini terhadap orangnya atau terhadap negara ini. Nah, ketetapan itu harus Allah lakukan, harus Allah turunkan. Itu namanya bentuk keadilan Allah. Nah, sama juga kebalikannya, wa rahmatu, dan rahmatnya Allah lil jami fadlun. Nah, ini untuk yang negatif positif. Tapi nanti yang qistun saya juga belum bahas, itu PR buat saya. Nanti kita bahas kalau kita ketemu lagi. Tapi yang saya tahu qistun emang kalau dalam bahasa Arab juga artinya ada di tengah-tengah, atau dalam bahasa kita disebut adlun. Tapi yang berkaitan dengan azab, yang berkaitan dengan cobaan, itu disebut dengan adlun. Nggak ada bahasanya dengan bahasa qistun dalam bahasa Arab, karena sifatnya Allah salah satunya adlun. Yang berkaitan dengan rahmat, kasih sayang, itu disebutnya dengan fadlun. Ini dua ini. Kalau berkaitan dengan kalimat zalim ini, makanya ada adlun, ada fadlun. Nggak ada zalim, tapi nggak menggunakan kalimat qistun ya. Yang saya tahu artinya juga adlun juga adlun. Tapi dalam sifat
dalam keterkaitan dengan azab atau rahmat itu biasanya digunakan kata-kata adlun atau fadlun. Cobaan atau karunia itu kata-katanya adlun atau fadlun. Seperti itu. Karena dalam pengertian adlun tadi menetapkan qada, menetapkan takdir yang sudah Allah tetapkan, itu juga bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tadi bahasanya yaqbidu wa yabsut. Allah pegang, Allah bahasanya Allah genggam dan Allah sebarkan. Nah, itu juga bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membedakan antara karunia dan azab, bahasa yang dipakai oleh para ulama adalah adlun sama fadlun. Enggak menggunakan kalimat qistun. Qistun itu nanti saya juga kurang tahu atau belum tahu, nanti kita bahas. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab sering dipakai juga untuk kalimat tengah-tengah, itu biasanya qistun juga dipakai. Seperti itu. Adlun bermakna adil juga, bermakna adil juga. Tapi untuk kalimat yang berbau karunia atau cobaan, itu pakaiannya adalah adlun sama fadlun. Rata-rata itu semua dalam kitab semuanya membahas tentang keadilan Allah, kefadlunan Allah. Makanya tadi dalam doanya baginda Rasul, dia bilang madin fiyya hukmun adlun fiyya qada'u. Dalam doa Nabi tadi, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati bi yadik madin fiyya hukmu adlun fiyya qada'u. Nah, ketika keadilan Allah tetapkan, itu namanya adlun. Ketika rahmatnya Allah kasih, itu namanya fadlun. Diambil dari hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi qistun juga artinya emang di tengah-tengah atau adil bahasa kita. Tapi dalam masalah ini nggak dipakai. Dalam masalah rahmat sama azab yang dipakai adalah fadlun sama adlun, seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi. Saya juga belum buka tafsiran ayat itu gimana. Saya nggak berani menafsirkannya sendiri. Nanti jadi PR buat saya sendiri. Seperti itu. Baik. Jadi kan dikatakan adil itu saat Allah itu memberikan kita cobaan juga disebut dengan adil. Iya. Adil sama fadlun. Tapi dengan zalim kan saya pernah mendengar ada adil ada zalim. Kalau zalim itu kan menang manusia pilih. Iya. Ya, jadi gini, kalau bahasanya manusia itu zalim. Saya meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, saya zalim. Tapi dalam hadis ini Allah bilang inni haramtu zulma ala nafsi. Nah, zalim itu nggak boleh dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada manusia boleh, kepada kita boleh. Kita nggak meletakkan, misalnya kitab harusnya adanya di atas, kita taruh bawah, kita zalim namanya. Kita zalim. Nah, bahasa Allah ketika melakukan bahasa Allah ketika menguji hambanya, kan padahal perbuatan itu nggak kita suka kan? Perbuatan itu nggak kita suka. Bahasa Allah itu nggak boleh kita katakan itu zalim terhadap hambanya, enggak. Tapi itu adlun. Adilnya Allah terhadap hambanya karena sudah menetapkan qada, takdirnya ujian terhadap orang tersebut. Atau bentuk adilnya Allah karena kita pernah melakukan suatu keburukan. Jadi cara menghapuskan keburukan itu Allah tetapkan. Makanya tadi ada bahasa Allah yang tahu apa yang baik untuk hambanya. Ya'lamu sirrahu. Allah yang tahu tuh. Ketika kita mungkin pernah punya kesalahan, maka bentuk adilnya Allah diuji itu hamba. Maka ujian itu disebut adlun. Yang menurut kita itu Allah lagi zalim banget sama gue. Yang menurut kita seperti itu. Tapi zalim itu hanya melekat kepada hamba, nggak boleh melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zalim itu diganti dengan kata-kata adlun untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan berarti zalim juga, karena Allah tahu tuh. Ketika hamba ini gua kasih ujian, bentuk qada takdirnya Allah, nanti dia bisa ngangkat derajat hamba ini. Akhirnya kan jadi sebuah kebaikan. Akhirnya jadi sebuah kebaikan dari keadilan Allah karena menguji hamba ini. Karena bentuk adilnya Allah menguji hamba ini. Atau bentuk adilnya Allah karena hamba ini dulu pernah melakukan keburukan, menghapuskan dosa dia dengan ujian yang Allah berikan. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bentuk dari kezaliman Allah. Jadi kalimat zalim hanya boleh disematkan kepada manusia. Kalimat adil
boleh disematkan kepada manusia. Kalau bentuk adil yang ada dalam manusia itu ya meletakkan sesuatu pada tempatnya atau berada di tengah-tengah. Tawassul adil namanya, itu untuk manusia, sifat adil manusia. Tapi ketika kita balikan kepada Allah, Allah nggak punya sifat zalim, tapi namanya adlun tersebut. Tapi kalau manusia iya, dia punya dua sifat itu. Kita bisa disifatkan zalim, abdu zalim misalnya, karena meletakkan kitab ini ada di bawah, karena tempat kita bukan di bawah. Zalim abdu namanya. Tapi Allah nggak punya sifat zalim itu. Abdu adil. Kalau kita adil namanya abdu adil karena meletakkannya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nggak zalim kalau kita adil sifatnya. Tapi ketika di Allah itu berubah. Allah jadi adlun ketika ngasih ujian, fadlun ketika ngasih rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hambanya zalim kalau meletakkan sesuatu di bawah. Tapi ketika dia bisa meletakkan sesuatu di antara tengah-tengah di tempat yang tepat, dia disebut dengan adlun. Seseorang yang adil. Boleh sifat adil itu mustarak juga, sifat adil itu mustarak antara hamba dan Allah, tapi maknanya berbeda. Kalau adlullah itu untuk azabnya Allah disebut keadilan Allah. Itu berbeda maknanya. Kalau disematkan ke manusia akan berbeda, disematkan kepada Allah akan berbeda. Tapi yang harus kita tanamkan, zalim itu enggak ada dalam kamusnya Allah atau enggak ada dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada az-zulmu, kalau manusia ada zalim, adil. Kalau Allah ada adil, fadl. Bedanya di situ. Fadlun itu karunia. Kalau kita adil, ya ada sifat adil karena itu sifat mustarak, tapi maknanya berbeda. Sekali lagi maknanya berbeda ketika disematkan kepada Allah, disematkan kepada hambanya. Seperti itu. Nah, itu maksudnya. Ada lagi? Cukup. Wah, ada lagi. Potongan hadis tadi, ya ibadi kullukum dhallu illa man hadaituhu ahdikum. Intinya dimintanya sini, wahai hambaku, semua kalian itu ada sesat. Kecuali orang yang diberi, yang aku beri hidayah, maka ikutilah hidayah itu. Iya. Nah, maksud hidayah di sini apa? Apakah ada kaitannya dengan perkataan firman Allah SWT, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Dan katakan bahwa Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk atau hidayah kepada umat manusia. Nah, dalam hadis ini dijelaskan juga hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah yang sifatnya umum atau mujmal. Itu hidayah kita untuk dapat Islam. Islam, iman, itu hidayahnya mujmal. Ada yang mufassal. Mufassal itu terpisah. Dalam kitab ini dijelaskan. Ada di halaman 8 yang dijelaskan. Mufassal itu tafsir iman, arkanul Islam, rukun wahiyat allati yutallibuha al-mu'min min rabbih azza wa jalla. Allahumma hdini fi man hadait. Nah, itu yang ketika kita baca salat subuh, ya Allah berikanlah kami hidayah. Itu hidayah keseluruhan bahasanya. Tapi hidayah yang jadi hidayah dibagi dua. Ada yang keseluruhan, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang khusus itu hidayah Islam. Maka di fastaduni itu menunjukkan kepada Islam sama mendapatkan keimanan. Mufassal. Nah, kalau dalam ayat Al-Qur'an unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan artinya petunjuk di situ. Artinya petunjuk. Ayat Al-Qur'an itu menjadi petunjuk atau menjadi dasar petunjuk untuk manusia, karena di dalamnya juga sama mengajarkan tentang keimanan dan keislaman. Bisa diartikan seperti itu, karena di dalamnya juga mengajarkan hidayah. Ketika kita baca, memahaminya dengan tafsir-tafsir yang ada, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi hidayah yang sering kita minta, Allahumma hdina fiman hadait, itu mencakup semuanya, mujmal atau mufassal tadi. Yang kita minta itu fastahduni uhdikum. Uhdikum itu artinya kita minta hidayah kepada Allah secara mujmal. Kalau mujmal itu tentang Islam, ya Allah maksudnya tetapkan Islam kami ya Allah. Kalau sudah Islam, kalau sudah Islam tetapkan Islam kami dan keimanan kami, dan mufassal jaga rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman kami ya Allah. Karena hidayah itu hanya milik Allah. Makanya ada bahasanya, ada yang mujmal, ada yang mufassal. Tapi kalau Al-Quran, ketika Al-Quran itu menjadi petunjuk, isinya adalah berkaitan tentang hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, baik dari kisah-kisahnya. Makanya Sayyidina Umar sendiri masuk karena cuma dengar potongan ayat aja, mendapatkan hidayah bahasanya.
Makanya terkadang kalau yang non Islam belum, bahasa kita kan belum dapat hidayah dia. Belum dapat hidayah yang mujmal ini, dia belum dapat hidayah tentang keislaman, tentang keimanan. Maka yang mufassal juga nggak akan dapat. Itu bahasa yang biasanya yang dikaitkan tentang hidayah. Kalau bahasa hidayah itu ada yang mujmal yaitu Islam dan iman. Mufassal itu artinya yang cabang atau yang umum. Yang umum itu tafasil itu secara menyeluruh itu tentang iman, rukun Islam. Wa hiya allati yutallibuha al-mu'min min rabbih hada wa jalla hina yaqul Allahumma hdini iman hadayah. Makanya ini yang dibaca setiap salat. Ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah, berikan kami petunjuk ya Allah. Seperti itu. Nah, itu intinya seperti itu. Sama aja Al-Qur'an juga memberikan petunjuk kepada manusia ketika kita mampu membacanya, menafsirkan dan segala macamnya. Karena di dalamnya juga berkaitan tentang rukun Islam dan rukun iman dan tafasil dan cabang-cabang dari rukun-rukun tersebut dan mengajarkan hal-hal tersebut yang menjadi petunjuk kita tersebut. Nah, seperti itu. Karena di sini dijelaskan seperti itu. Ada lagi yang bertanyakan, cukup kali ya? Jam 6:30 ini. Ada kantor semua, cukup ya? Kita sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat untuk kita semuanya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tilka niyyah likulli niyyah salih al-Fatihah. Insyaallah. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana علمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.